Berarti software. Terima kasih. Pertanyaan bagus sekali. Terima kasih. Tadi berarti pertanyaannya kalau saya boleh ulang sedikit, intinya adalah yang ditanyakan bagaimana cara kita mendapatkan proses belajar yang oke terkait masalah device yang memang kita miliki seadanya, gitu ya. Nah, oke, saya bisa sedikit bagikan. Ini juga materi yang pernah saya bawakan di SolidWorks, rekan-rekan semua, bahwa kita kalau punya laptop atau punya PC, itu kadang-kadang kita tidak tahu sebenarnya dia tuh laptop sebenarnya baik sekali secara performance, namun kita tidak tahu. Contoh, banyak sekali yang menggunakan workstation gitu ya, atau yang secara umum mereka mempunyai Intel Xeon gitu, atau yang baik sekali dengan secara spesifikasi, namun mereka tidak tahu cara menggunakan secara langsungnya atau secara maksimalnya. Jadi kalau bahasa saya itu BIS capability dari laptop tersebut tidak bisa digunakan. Dan saya biasanya akan fokus pada peningkatan 100% capability dari software dari laptop tersebut, Mas. Dapat 5 hari ya. Caranya pertama gini, Mas. Pertama, rekan-rekan bisa buka ke Task Manager. Yang pertama, rekan-rekan bisa buka ke Performance. Rekan-rekan bisa lihat di sini. Kemampuan CPU-nya, kalau rekan-rekan lihat di sini 2,4 GHz untuk kecepatan dari core atau otak dari core-nya. Tapi saya bisa tingkatkan menjadi 3 GHz dan segala macamnya. Maksudnya adalah saya bisa tingkatkan sampai core-nya itu mentok speed-nya. Dengan cara gimana? Itu ada yang namanya power option. Jadi power option. Jadi ada edit power plan, di dalamnya ada edit power option. Di sini ya, rekan-rekan semua. Jadi ada klik di power option, ada balance dan ada high performance gitu ya. Banyak sekali yang tidak mengerti sebuah fitur ini, sebenarnya fitur ini baik sekali. Jadi kalau di sini misalkan contoh saya bawa balance, kalau kita lihat change plan setting, kalau rekan-rekan lihat bahwa tadi pemakaian di task manager saya, dia naik turunnya. Kalau saya ingin dia stay di kondisi yang selalu ready dan selalu kencang, gimana caranya? Jadi rekan-rekan bisa masuk ke sini, ada change advanced power setting. Rekan-rekan bisa lihat di sini, sebenarnya di sini ada battery, ada ada display ya. Sebenarnya ini kalau nggak saya close nih, sebenarnya dia bisa dilihat. Jadi di sini ada level-level yang bisa kita bawa. Kebetulan nggak masuk karena memang coba sebentar. Saya coba aktifkan dulu. Jadi kan kadang-kadang di sini bisa lihat ya, ada base performance dan segala macamnya. Jadi masuk ke power plan. Sebentar. Oke, di sini ya. Oke. Kita masuk ke sini. Di sini ada balance, ada custom. Kalau rekan-rekan ingin lihat custom gitu. Jadi di sini sebenarnya kalau rekan-rekan di settingannya kalian, ini kebetulan karena saya ketutup. Jadi rekan-rekan di sini akan ada power consumption untuk CPU. Jadi di sini ada yang 100%, ada yang 80%. Rekan-rekan bisa ganti di dalamnya. Kebetulan saya ini karena sedang nggak nyolok nih ya. Jadi pluginnya jadi nggak kelihatan. Jadi kalau kalian dicolok, laptop itu akan jauh lebih baik. Dan settingan di sini ada 100% dan ada 80% untuk CPU power consumption. Jadi kalian tidak harus meningkatkan clock sampai overclock, kalian bisa atur di dalam sini. Yang kedua, di masalah pemakaian RAM. Rekan-rekan suka menganalisa bahwa RAM saya berapa, kemudian dia tuh jadi lemot gitu. Karena rekan-rekan perlu mengetahui bahwa di dalam RAM itu ada yang namanya cache. Jadi rekan-rekan bisa lihat bahwa RAM saya tuh tidak sampai 8. Jadi kalau rekan-rekan install 8 GB, yang akan terinstall itu tidak akan 8, sekitar 7,8 atau sekian. Namun, yang perlu diketahui bahwa kalau kita bisa lihat kan di sini available 1,3, tapi ada cache-nya yang cukup besar. Dan ini kalau rekan-rekan lihat, cache-nya itu cukup besar, dan ini bisa dihilangkan dengan yang namanya RAM map. Jadi rekan-rekan, nggak apa-apa nih ya, saya jadi bahas ini ya. Jadi rekan-rekan bisa masuk ke dalam program namanya RAM map, ini keluaran dari Microsoft. Jadi rekan-rekan bisa download kecil untuk meluaskan dari kemampuan kemampuan dari RAM-nya kalian. Dibuka RAM map ya. Oke, jadi kalau tadi saya sampingkan sama si task manager, nah di sini ya. Kalian bisa lihat ada cache-nya di sini. Jadi di sini ada empty standby list. Nah, kalian bisa lihat cache-nya langsung kosong. Dan free-nya saya jadi lumayan.
Dan saya biasanya akan meningkatkan kapabilitas dari RAM-nya saya. Jadi RAM itu ada dua rekan-rekan, ada physical RAM dan ada virtual RAM. Jadi kita bisa masuk ke dalam edit appearance, appearance. Nah ini ya, adjust appearance and performance. Kalau rekan-rekan memang ngerasa kalian ingin best performance, bisa adjust best performance, tapi tampilannya kurang baik. Saya biasanya nge-custom, saya akan kasih tampilan-tampilan yang saya butuhkan saja. Kemudian di sini ada virtual memory. Kalau kalian menggunakan SSD atau menggunakan apa namanya PC NVMe, jadi di sini tuh kita bisa memanfaatkan kecepatan dari SSD untuk mendapatkan virtual memory. Jadi kalau rekan-rekan lihat RAM saya di 7,8, tapi saya mempunyai initial RAM sampai 12 GB di balik layar. Ini bisa kita gunakan untuk mendapatkan performance yang jauh lebih baik ketika kita menggunakan software 3D CAD atau yang menggunakan graphic card. Jadi caranya adalah kalian bisa bikinkan ini sampai 2 kali lipat dari RAM-nya kalian. Seperti itu, tapi dengan cara C-nya kalian tuh harus kosong. Nah, aku lihat. Nah, ini C-nya itu harus ada sesuai dengan yang kalian setting. Jadi kalau C-nya kalian sampai merah gini, kalian bisa setting sampai segini aja. Itu tips dari saya. Silakan dicoba, pasti performance-nya akan berbeda sekali. Dua hal itu yang paling utama, Mas, kalau kita menguji coba dengan laptopnya kita. Itu. Jadi kalau dari saya dulu, biasanya saya akan setting seperti itu dulu. Karena saya demen ngoprek, saya cari tahu juga tentang hal berbau IT atau berbau Microsoft. Seperti itu. Itu level saya dulu uji cobanya. Kemudian juga sekarang banyak sekali software-software yang sifatnya browser. Tidak peduli dengan kecepatan dari apa namanya kecepatan dari laptop, cukup kecepatan internet saja. Seperti ada Fusion 360, ada juga Ansys Cloud, ada juga kalau di Java System tuh ada 3D Experience. Kemudian juga ada software-software yang lainnya yang bersifat browser dan yang lain-lainnya. Jadi rekan-rekan bisa uji coba dengan software yang sifatnya browser. Kalau memang merasa laptop kalian tidak mempunyai kapabilitas yang tinggi. Namun secara software gitu ya, secara umum untuk Ansys sendiri kapabilitasnya pun kalau kalian punya laptop secara umum atau Office itu masih oke. Karena seperti Fluent itu tidak membutuhkan graphic card yang baik. Hanya saja membutuhkan core ataupun prosesor dan juga RAM yang baik. Contoh misalkan Core i5, Core i7 dan segala macam itu akan jauh lebih mempercepat prosesnya. Namun bukan berarti tidak bisa melakukan. Kayak gitu sih Mas Hari dari saya. Kalau RAM sendiri kan RAM kita masih bisa nambah. Kalau kalian punya budget lebih, kalau tidak sebenarnya 8 GB itu sudah sangat minimal untuk sekarang. Kalau misalkan mau aman 16 GB karena memang sudah 64 bit. Rekan-rekan bisa ketahui sendiri kalau 64 bit biasanya 2,8 sampai 3 GB udah dimakan sendiri sama Windows. Sehingga kita tinggal sisa 5 GB saja. Dan perlu diketahui bahwa RAM itu bukan pemercepat proses. RAM itu adalah kemampuan PC untuk melakukan multitasking. Jadi kalau kalian punya RAM 64 GB, tapi yang dipakai cuma Ansys doang satu, bisa jadi pengaruh, tapi tidak akan terlalu signifikan. Tapi kalau kalian punya RAM yang 64 GB, kemudian kita buka Ansys satu, kemudian ada SolidWorks, ada Inventor, ada Fusion 360, ada yang lainnya, dalam satu waktu itu akan sangat berpengaruh. Yang sangat berpengaruh pertama itu adalah lebih ke prosesor. Jadi kalau hal pertama, kalau kalian mau investasi dengan hardware, lihat dulu prosesornya. Kalau kalian mau fokus ke dalam 3D CAD software gitu ya, atau 3D CAE, itu fokusnya ke Intel Xeon kalau bisa turun sedikit ya. Sekarang tuh ada AMD Ryzen ya, yang Ryzen 7, Ryzen 9 itu sudah oke sekali. Kalau mau Intel Core i7 atau Core i5 menurut saya sudah oke sekali. Tapi yang dilihat tuh jangan core-nya doang. Tapi lebih ke, coba nih ya, saya lihat lagi. Tapi lebih ke gigahertz-nya. Jadi jangan mau juga kalau kalian menginstal ini ya, misalkan kita masuk ke dalam CPU-nya gitu ya. Dia Core i7 tapi ininya tuh kecepatannya cuma 1,8 GHz. Pembacaannya sangat kecil sekali. Saya lebih milih Core i5 tapi 2,4 atau 2,8 dibandingkan i7 1,8 atau 2,0. Kalau kalian mau bagus, kalian bisa invest yang second laptop saja yang di workstation. Saran saya seperti itu. Sekarang tuh harga 6 juta, 8 juta workstation sudah bisa dapatkan second yang baik sekali untuk i7 sampai ke 3,2 GHz. Tapi yang second, biasanya sudah 5 tahun pemakaian di industri, mereka jual itu murah sekali. Tapi kalau harga barunya bisa sampai 70 juta, 60 juta. Tapi kalau secondnya itu turun drastis, biasanya cuma sekitar 8 juta. Kalau kalian punya budget lebih, 10 juta itu sudah oke sekali. Gitu Mas Ari dari saya, semoga sedikit bermanfaat.
Terima kasih Pak Bayu. Sehat selalu Pak Bayu. Terima